Kamu lagi apa sayang? Evander bertanya sambil memperhatikan Sabrina yang kerepotan mencari sesuatu di dalam lemarinya. Nyari pembalut aku, Mas, jawab Sabrina. Pembalut? Evander malu-malu. Dia mana paham urusan perwanitaan. Iya, Mas lihat gak? Sabrina bertanya. Dia butuh untuk ganti sekarang. Udah gak nyaman. Memang bentuknya seperti apa? Tanya Evander balik. Mana dia tahu kayak apa pembalut? Baik bentuk, ukuran, warna dan teksturnya. Seperti apa ya? Sabrina bingung mendeskripsikannya. Panjang kayak pisang. Tanya Evander. Si kuning dong bukan pembalut, jawab Sabrina. Ada-ada Evander nebaknya. Lebar kayak tikar. Tanya Evander. Gimana aku pakainya kalau lebar kayak tikar? Jawab Sabrina. Kalau gede kayak tikar bisa untuk tidur. Lumayan pengganti kasur. Evander tertawa kecil. Terus kayak apa? Evander penasaran. Meski geli juga membayangkannya. Kayak roti, jawab Sabrina. Evander membayangkan roti. Menatap Sabrina dengan tatapan heran. Ada coklatnya juga? Tanya Evander. Giliran Sabrina yang tertawa. Pasti Evander menyangka roti beneran. Bukan roti makan, ucap Sabrina. Aku pikir roti itu. Makanya kalau mendeskripsikan produk yang jelas. Untung aku gak mikir roti yang kumakan ternyata pembalut, sahut Evander. Sabrina tertawa lalu memegang kedua pipinya Evander. Lucu juga Evander kalau hangat begini. Ada aja kelakuannya. Tunjukin aku bentuknya, ucap Evander. Bentuk apa? Sahut Sabrina curiga. Jangan-jangan pikiran suaminya aneh-aneh. Pembalut, jawab Evander. Sabrina tertawa kecil kembali. Bentar. Sabrina melepaskan kedua tangannya dari pipi Evander. Dia menunjukkan gambar produk yang dia inginkan pada suaminya. Aneh bentuknya, ucap Evander. Aneh kenapa? Sabrina heran. Kayak kasur busa, jawab Evander. Hahaha. Sabrina tertawa lepas. Tadi dia bilang mirip roti sedangkan Evander bilang mirip kasur. Mas, beliin aku pembalut dong, pinta Sabrina. Sepertinya pembalut di lemari sudah habis. Dia harus beli. Aku. Evander menunjuk ke arahnya sendiri. Sabrina mengangguk lalu berbalik. Menyuruh Evander melihat ke roknya. Merah. Kamu kenapa sayang? Luka? Tanya Evander. Dia khawatir melihat istrinya. Jangan-jangan istrinya sakit. Sabrina menghadap Evander kembali. Bukan luka. Tapi itu. Sabrina mendekat. Berbisik sesuatu pada suaminya. Oh. Evander terlihat risih mendengarnya. Urusan wanita. Dia mana paham. Mas udah habis. Kalau aku yang keluar. Sabrina bingung. Ya udah Mas yang beli tapi adakan upahnya, sahut Evander. Dia mengedipkan matanya. Upahnya. Sabrina heran. Evander menunjuk ke bibirnya. Dia tidak akan mau pergi sebelum mendapatkan upah. Gampang kalau cuma itu. Sabrina mendekat. Dia mengsatu Evander. Laki-laki tampan itu membalasnya lebih dalam. Udah ya Mas. Tanpa bunga. Tegas Sabrina. Baru aku mau nambah, sahut Evander. Sabrina tersipu malu. Tapi dia senang Evander makin romantis. Pembalut untuk wanita. Evander menatap rak minimarket. Memalukan sekali aku harus membeli ini. Kalau ada Irwan pasti sudah ditertawakan, sambung Evander. Kalau bukan karena istri mana mungkin dia membeli barang mewah itu. Bos. Terdengar suara Irwan. Mati aku. Gumam Evander. Evander menoleh.
Dia tercengang melihat makhluk yang tidak diinginkan kehadirannya muncul. "Untuk apa kau ada di sini, Wan?" tanya Evander. "Bos lupa tadi kan bos minta aku menyusul ke sini," jawab Irwan. "Dia datang berdasarkan perintah. Tidak mungkin datang begitu saja." Evander terdiam. Dia tadi mengirim pesan pada Irwan saat dia galau memikirkan bagaimana caranya membeli roti istimewa untuk istrinya. "Iya. Dia muncul karena aku yang memanggilnya." "Sialan," gumam Evander. Dia memperhatikan Irwan. Laki-laki berkaca mata itu memegang pembalut. "Kau lagi dapat, Wan?" tanya Evander. Seketika Irwan tersentak sampai pembalut itu melayang. "Aku laki-laki, bos," tegas Irwan. "Terus untuk apa kau pegang-pegang benda berbahaya itu?" tanya Evander. "Benda berbahaya?" Irwan menjawab. "Iya. Bahaya untuk kaum laki-laki seperti kita," jawab Evander. Irwan tertawa kecil mendengarnya. Dia pikir apa ternyata pembalut. "Bos, ngapain di sini?" tanya Irwan. "Hanya sekedar melihat-lihat," jawab Evander. Dia gengsi kalau Irwan tahu dia ingin membeli roti istimewa. Tadi dia hanya menyuruh Irwan datang tanpa memberitahu tujuannya. "Yang bos lihat pembalut," celetuk Irwan. Abis sudah harkat, derajat dan martabatnya saat Irwan tahu dia di sana untuk apa. "Bukan. Aku hanya iseng melihat ini." "Kupikir roti," sahut Evander. "Memang roti. Tapi roti untuk wanita," balas Irwan. Evander tercengang mendengarnya. Kalau sudah begini bagaimana? Haruskah dia mengakuinya? "Wan, tolong belikan aku kurma di Mekah," titah Evander. "Jauh banget bos." "Di sini kan ada," sahut Irwan. Heran juga bosnya minta kurma yang beli di Mekah. "Tapi rasanya lain." "Belikan dulu sana," titah Evander. Dia berusaha mengusir Irwan. Kalau gak dihempaskan sejauh mungkin akan balik lagi. "Baik bos," sahut Irwan lalu meninggalkan minimarket. Syukurlah dia sudah keluar. "Aman," ucap Evander. Dia langsung mengambil beberapa pembalut. Banyak sekalian biar gak bola-balik. Sungguh memalukan beli roti istimewa seperti ini. Evander memegang semua roti istimewa itu di depan dadanya. Dia kesulitan membawa karena ambil terlalu banyak. "Bos, Mekah bagian mana?" Irwan kembali menghampiri Evander. Dia tercengang melihat bosnya membawa pembalut dalam jumlah yang banyak. "Bruk." Semua pembalut berjatuhan ke bawah. Evander tampak malu setengah mati melihat Irwan muncul. Beberapa saat kemudian, Evander hanya diam di dalam mobil. Irwan penasaran untuk papa bosnya borong pembalut. "Bos, beli roti sebanyak ini untuk apa?" tanya Irwan. "Untuk kita cemil saat istirahat di kantor." "Lumayan buat ganjel perut," jawab Evander kesal. Seharusnya Irwan gak muncul. Harga dirinya yang selangit ketujuh luluh lantah. Tak tersisa sedikit pun. Irwan menelan selaiva. "Ini memang roti bos tapi roti untuk wanita. Bukan untuk kita. Tidak baik dikonsumsi. Akan menyebabkan keracunan, kerusakan pada organ, sakit perut hebat." Irwan malah menjelaskan dampak dari mengkonsumsi roti istimewa. "Siapa juga yang menyuruhmu makan roti ini?" balas Evander kesal. Irwan tertawa. Syukurlah. Setidaknya dia masih bisa tertawa lebih lama. "Aku beli ini atas permintaan istriku," ucap Evander. Irwan langsung mengacungkan jempolnya. "Hebat bos." puji Irwan. Sungguh langka seorang Evander mau membeli pembalut untuk seorang wanita. Bisa dibilang ini pertama kalinya. "Hebat apanya? Aku malu sekali," sahut Evander.
Bos menghilangkan ego sendiri demi memenuhi keinginan istri itu hal yang luar biasa, jelas Irwan. Evander terdiam. Benar juga. Dia si egois yang paling angkuh dan gengsian, mana mungkin mau beli benda berbahaya kalau bukan istrinya yang minta. Tadi mbak-mbak kasirnya tanya-tanya beli banyak-banyak pembalut untuk siapa? Parah Wan. Emang aku ini cowok apaan? Ujar Evander. Irwan kembali tertawa. Banyak mas. Ini mah bisa untuk 1 tahun, ucap Sabrina memperhatikan semeja penuh. Evander membeli roti istimewa untuknya. Untukmu apa yang tidak sayang, sahut Evander. Padahal dia malu kalau disuruh beli lagi. Secara dia gengsian. Makasih ya mas, ucap Sabrina lalu menghampiri Evander. Menciumnya. Laki-laki tampan itu tak hanya diam. Dia membalas lebih dalam. Kamu pemberani beli roti beginian mas, ucap Sabrina. Aku kan suamimu, sahut Evander. Sempat dicurigai mbak-mbak kasir. Sangkanya dia peralihan. Besok-besok aku nitip mas aja kalau beli lagi, biar dapat banyak, ucap Sabrina. Seketika wajah Evander terlihat memprihatinkan. Beli itu saja banyak ujian dan cobaan mendera. Apalagi suruh beli setiap bulan. Aku ganti dulu ya, ucap Sabrina. Aku ikut. Penasaran cara pakainya, sahut Evander. Sabrina tercengang mendengarnya. Ada-ada aja Evander. Gak. Hanya wanita yang boleh tahu. Laki-laki dilarang. Nanti pengen makek juga lagi, sahut Sabrina. Emang aku cowok apaan makek begituan, balas Evander. Sabrina tertawa kecil. Lagian mas ngapain juga ikut? Mana penasaran cara pakainya lagi, sahut Sabrina. Evander tertawa. Dia gemas dengan istrinya lalu menciumnya. Mas, ngapain? Sabrina heran. Evander membopongnya. Mau lihat cara pakainya, jawab Evander. Mas. Sabrina menepuk-nepuk kecil dada bidang suaminya. Evander tertawa. Ngapain kita harus ke sana? Evander mendapatkan telepon dari kedua orang tuanya. Pokoknya datang aja. Kapan lagi kamu bersilaturahmi ke rumah orang tuamu sendiri? Kamu bukan malin kundang kan? Evander sudah tahu ibunya akan ngomel. Maklum ibunya ketua ibu-ibu PKK, ketua ibu-ibu senam sehat, ketua ibu-ibu posyandu, ketua ibu-ibu pengajian dan masih banyak lagi. Kalau ngomong belak-belakan dan ngegas. Bukan. Kalau malin kundangkan sudah dikutuk jadi batu. Aku belum. Ibu sih berencana mengutukmu jadi semen. Janganlah bu. Nanti aku jadi tembok bersama batu dan bata. Ibu Sucita tertawa lepas. Lagian suruh nginep ada aja alasannya. Nanti kutanyakan dulu istriku Sabrina. Nah gitu dong. Ibu gak perlu mengutukmu jadi semen. Evander terdiam. Wanita tua ini kalau ngomong seenak jidat. Kutukannya dari zaman sekolah sampai sekarang selalu jadi andalannya, ucap Evander. Dia memikirkan permintaan ibunya tadi. Sebenarnya malas tapi jadi semen juga gak enak. Telepon dari siapa mas? Sabrina bertanya sambil meletakkan segelas kopi hangat untuk suaminya. Ibuku, jawab Evander. Ibu ngomong apa? Tanya Sabrina mendekat. Dia sudah rindu pada ayah, ibu, dan adiknya Evander. Mereka sangat baik dan sayang padanya. Ibu ingin kita menginap di sana, jawab Evander. Dia malas tapi mau gimana lagi? Ucapan ibunya perintah mutlak yang tidak bisa dibantah. Ya udah, kita nginep aja mas. Aku juga kangen sama ibu, bapak dan Dinda, ucap Sabrina. Evander mengangguk. Dia menarik Sabrina dalam dekapannya. Udah selesai sayang? Tanya Evander. 1 hari rasanya seperti seminggu.
Dia sudah berusaha puasa segala. Irwan pun disuruh ikut puasa. Padahal yang punya beban itu bosnya. Belum. Baru 3 hari, jawab Sabrina. Lama bener itu tamu. Kita aja kalau bertamu ke rumah orang sebentar, ucap Evander. Jadi gak sabar ingin malam pertama dengan istrinya. Tamu yang ini membandel, sahut Sabrina. Kayak noda aja. Cuci pakai deterjen sayang, balas Evander. Sabrina tertawa. Makin hari Evander makin lucu dan menyenangkan. Mungkin selama ini mereka belum saling mengenal satu sama lain. Sabar ya. Orang sabar kepalanya bulat, ucap Sabrina. Kalau kotak alien sayang, sahut Evander. Sabrina kembali tertawa. Hari demi hari hubungan mereka yang hampir berakhir semakin hangat. Sabrina sendiri tak menyangka mereka akan kembali romantis dan bersama seperti ini. Evander dan Sabrina pergi ke rumah orang tuanya Evander. Mereka membawa beberapa baju untuk menginap di sana. Hari ini Evander juga libur. Dari kemarin ibunya ngoceh mulu. Kalau gak datang jangan salahkan ibunya mengutuk Evander jadi semen. Ibunya memang barbar. Kamu gak mau jadi semen? Tanya Ibu Sucita pada putra kesayangannya. Kalau aku jadi semen istriku jadi apa, Bu? Sahut Evander. Jangan bawa-bawa Sabrina. Dia menantu kesayanganku, balas Ibu Sucita. Dia lebih sayang pada Sabrina daripada Evander anaknya sendiri. Apalagi Evander kerap mengecewakannya dari dulu hingga sekarang. Sabrina tersenyum manis. Abis sudah Evander diomelin ibunya. Masih bandel makanya ibu marah. Sekarang udah tobat belum? Ucap Dinda. Bocil gak usah ikut campur, celetuk Evander. Dia tidak mau diledek adik kesayangannya itu. Bocil. Udah gede kali. Mas aja yang udah gede tapi masih kayak bocil. Bandel. Harus dihukum sama ibu baru tahu rasa, sahut Dinda. Masmu ini, balas Evander. Dinda tertawa kecil begitupun yang lainnya. Ini apa Bu? Sabrina menunjuk makanan di atas meja. Seperti buah anggur tapi warnanya kuning. Kurma muda, jawab Ibu Sucita. Kurma muda. Sabrina tampak heran mendengarnya. Selama ini dia selalu makan kurma yang matang. Berwarna kecoklatan. Bukan kurma seperti itu. Kata ibu untuk Kak Sabrina, jawab Dinda. Untuk apa? Evander bertanya. Dia juga baru tahu ada kurma muda segala. Pernah makan kurma matang yang kecoklatan dan tidak terlihat seperti buah anggur. Untuk dimakan. Biar Sabrina cepat isi, jawab Ibu Sucita. Sabrina tersenyum manis. Dia menoleh ke arah Evander. Laki-laki tampan itu mengedipkan matanya. Sabrina tersipu malu. Buruan dimakan bikin keponakan lucu untukku. Titah Dinda. Tak sabar ingin memiliki keponakan. Teman-temannya sudah punya ponakan. Ada yang sudah punya 2-3 ponakan. Dinda ngiri. Emang gorengan. Bikin adonan langsung matang, sahut Evander. Makanya kurma muda itu dimakan. Insya Allah subur, terus hamil deh Kak Sabrina. Mas Evan dah gak guna lagi, balas Dinda. Sembarangan. Aku bapaknya yang akan merawat dan menjaganya, sahut Evander. Mereka tertawa. Suasana ruang tamu itu menjadi hangat. Penuh canda dan tawa. Sabrina juga membayangkan nantinya hamil dan jadi ibu. Kenapa? Evander bertanya. Gak kenapa-kenapa, jawab Sabrina. Evander mendekat. Menarik pinggang Sabrina mendekat. Pasti kamu memikirkan malam pertama kita, bisik Evander. Ger. Aku gak mikirin itu. Tapi aku. Sabrina tersenyum malu-malu. Ingin hamil. Tambah Evander.
Sabrina mengangguk. Teman-teman seangkatannya sudah memiliki anak. Banyak di antara mereka menikah muda. Tamunya kembali ke planet Mars, aku buahi, bisik Evander. Emang tumbuhan, sahut Sabrina. Evander mencolek pinggang Sabrina, membuat wanita cantik itu geli. Mas, ucap Sabrina menoleh ke arah Evander. Tatapannya tajam. Evander hanya tertawa. Puas sudah membuat Sabrina kesal. Sekarang mereka romantis ya Pak, ucap Ibu Sucita. Senang melihat perkembangan hubungan Evander dan Sabrina. Mereka sudah tidak jaim lagi. Sudah bisa saling melempar candaan. Dan obrolan mereka mengalir seperti air. Iya Bu. Bapak senang melihatnya, sahut Pak Anwar. Sudah lama dia menantikan anak dan menantunya bisa romantis dan harmonis seperti itu. Dia dan istrinya sudah melakukan berbagai cara. Mereka tahu putranya seperti apa. Gengsi dan egonya sangat tinggi. Setannya udah lockout kali Pak, celetuk Dinda. Parah. Emang aku ini gudang penyimpanan setan, sahut Evander. Dinda tertawa. Meskipun dia kerap meledak kakaknya, tapi sebenarnya dia sangat menyayanginya lebih dari apapun. Ayo dimakan kurma mudanya. Evan juga. Pak Anwar menunjuk ke meja. Sabrina mengangguk. Dia mengambil kurma muda di atas meja. Sesaat dia memperhatikan buah kurma muda itu. Mirip anggur Jawa, ucap Sabrina. Anggur Jawa? Apalagi? Evander heran mendengarnya. Kurma muda aja belum makan ada lagi anggur Jawa. Duet bukan? Tanya Dinda. Kamu tahu duet? Jawab Sabrina. Tahu. Waktu itu aku KKN di sebuah desa, Kak. Di Jawa Tengah sana. Ada warga yang kebunnya ditanami duet. Tiap hari aku metik. Enak, manis, seger lagi, jelas Dinda. Emang. Tiap pulang kampung ke Jawa, aku juga makan duet, Dek. Metik di rumah Bude, tambah Sabrina. Dinda manggut-manggut. Kalian ini ngomongin apa? Kurma muda atau duet? Tanya Evander. Ada deh. Mas Evan gak akan tahu, jawab Dinda. Evander cemberut. Dasar Dinda selalu begitu. Gak pernah mau cesan sama dia. Manis. Sabrina tak menyangka rasa kurma muda itu manis. Enak? Tanya Ibu Sucita. Enak Bu. Doyan? Jawab Sabrina lalu mengambil lagi. Tiap hari makan ya. Nanti kalau habis Bapak beli lagi, ucap Pak Anwar. Sabrina mengangguk. Berbeda dengan Sabrin, Evander merasa aneh. Tidak boleh protes. Makan setiap hari. Ibu Sucita menegaskan. Dinda tertawa. Evander terdiam. Mau tak mau harus makan sampai habis. Van, Bapak dan Ibu udah membelikan tiket untuk kalian pergi ke Bali, ucap Pak Anwar. Menunggu Evander setuju lama. Lebih baik dia dan istrinya berinisiatif untuk mengirim mereka ke Bali. Biar mereka berdua bisa honeymoon memberikan cucu untuknya.